sama ya. Iya, Sama. betul. Nggak di mana-mana, nggak di mana-mana. My neighbor, this is my friend David. No. I'm talking the prophet God, David. Yeah. Okay, questions. Ini orang ditanyain, kamu tahu David? Kamu tahu Daud? Ya Daud tetangga saya, dia bilang. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Masuk. Sebelum kita masuk, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu ya. Lucu ya, kita lihat, kita dengarkan dulu. Sedikit saja ya, nggak apa-apa ya, sebelum kita mulai ya, kita dengarkan. Lucu-lucuan ya, kita lucu-lucuan. Kita dengerin dulu ya tentang ini. Dalam Al-Quran. Wow. Awalnya dari mana? Awalnya dari dia bilang bahwa 7 sleeper atau 7 orang yang tertidur dalam gua itu. Di surat Al-Kahfi. Sebetulnya adalah contekan Al-Quran mencontek dari cerita dongeng namanya 7 sleeper. Ini bahaya ini orang ini. Dia nggak tahu asbabul nuzul keluarnya surat Al-Kahfi ketika Rasulullah. Buktinya cuma congor doang ya, otak sampah ini ya. Nggak bisa dia membantah. Dia tidak bisa membantah dengan data. Ya. Hanya congor doang. Hanya modal congor doang ya. Iya. Suruh masuk sini Balidara kalau punya nyali. Kita dengarkan lagi. Sedangkan dia sedang mau membahas, tuh lihat gambarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Sallallahu alaihi wasallam, baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang Yahudi, lalu ditanya tentang 7 sleeper ini. Jadi alangkah tidak mungkin kalau ini adalah dongeng. Sekali lagi, 7 orang bersama seekor anjing yang tidur di dalam gua yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Itu ternyata bukan dongeng. Karena pertama kali keluar dari mulut para Yahudi yang mempertanyakan hal tersebut kepada baginda Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita ini dibilang legenda atau dongeng, berarti orang Yahudi itu percaya dongeng. Ya inilah ya, kalau otak sampah. Dia tidak tahu bahwa Yahudi memang percaya dongeng. Jangankan Yahudi, orang Kristen awal juga percaya dongeng, tetapi tidak diimani. Kita juga orang Indonesia percaya dongeng. Apa siapa yang nggak percaya dongeng Tangkuban Perahu? Malin Kundang. Iya. Bawang putih, bawang merah. Iya. Iya. Tapi apa kita percayai dan kita imani? Oh tidak. Nah itu dia. Otaknya memang otak sampah. Makanya penipu ini kotorannya pun dia makan. Betul. Ya, kita dengarkan lagi ya. Panas rupanya ya. Sedangkan pada saat itu Yahudi datang untuk mempertanyakan hal tersebut sebagai bukti kenabian Rasulullah. Otak sampah ini aja nggak tahu di mana 7 sleepers itu. di mana mulainya
kisah Seven Sleepers itu dia sendiri nggak tahu. Dia bilang Yahudi, padahal bukan Itulah orang Yahudi. orang botol. Bodoh dan tolol. Padahal bukan orang Sok Yahudi ya. Orang Yahudi justru memang Kasian. orang Yahudi pada waktu itu mengetes si Muhammad. Dia benar nggak nabi? Nah, Kalau betul. Kalau ditanyakan tentang Seven Sleepers yang orang Yahudi, orang Persia, orang Arab, orang Asia, orang Afrika sudah tahu legenda itu dan dongeng itu sudah tahu mereka. Itu sejak abad kedua. Makanya ketika abad ke-7 ditanyain kepada si Muhammad, apakah kamu tahu tentang legenda Seven Sleepers itu? Nah, si Muhammad kan jawab, ada. Akhirnya turun ayat katanya. Bahkan ditambah bonus anjing. Padahal di tempat aslinya tidak ada anjing. Karena Seven Sleepers itu adalah 7 pemuda Kristen. Bukan Arab, bukan Islam. 7 pemuda Kristen. Justru dongeng itu dimulai dari orang-orang Kristen mula-mula di Efesus. Begitu bangkai. Bukan orang Yahudi. Orang Yahudi justru lebih tahu dari mereka. Itu ya. Ada. Sallallahu alaihi dimasukin ke bukunya. dan dijawab oleh Rasulullah karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Wah, dapat wahyu. Dijawab sama Muhammad katanya, dengerin. melalui Jibril alaihissalam. Tidak mungkin ini cerita ini dongeng. Lalu dihaturkanlah oleh si penghujat ini, katanya ini laki-laki udah tua umurnya. Dia sering menghujat itu, hujat aja. Dia tampilkan katanya datanya dari sini. Bung ada ketik. Dongeng dalam Al-Quran, Wikipedia. Udah ya, selesai ya. Biarkan dia Panas, dengan deritanya dia. Derita lu. Cari. Kalau memang benar kamu punya otak, bantah dengan data bahwa itu bukan dongeng. Itu yang benar. Bantah itu bahwa itu bukan dongeng. Cari bahwa itu kebenaran. Gitu loh ya. Nah, itu dia betul Palidara. Bantah Dan dengan masalahnya data, gini, jangan Palidara. congor. Iya, masalah gini juga Jangan Palidara. congor doang. Orang tua yang dibilang sama dia tuh kayaknya kalau nggak salah udah pernah ke tempatnya langsung. Nah, malah udah ke tempatnya langsung beliau kayaknya kalau nggak salah. Tapi dia bilang katanya masuk ke channelnya Islam. Orang itu katanya yang menghujat masuk ke channelnya Islam. Kita dengerin ya. Saya cuman lucu-lucuan aja ya. Kita dengerin ya. Dia katakan apa. Orang ada. Kita dengerin. Perancang desain grafis untuk iklan. Kita dengerin. Kok kayak nama lagi di motor? Kita dengerin. Ada di motor. Itu Haryaso punya kerja itu. Nah kalau sekarang ini betul Tuan Guru lagi live. Betul Tuan Guru lagi live. Barakallah. Baik kita mulai ya. Kita kembali ke Warner. Ada seorang yang sangat jenius. Dia marketing satu perusahaan besar di Kita dengerin ya. Tadi. Kita dengar. Berkaya Allah, ikhwan fillah rahimakallah. Tapi gambar wajah Yesus advertise, gambar ini seperti tulisan ini, lukisannya Warner. Boleh lagi bilang, kenapa? Begini, pemirsa yang budiman, muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah. Kenapa Kainama setuju dengan temanya Aryasto malam ini? Karena 2 hari belakangan ini ramai di Jakarta ada seorang penghujat Islam yang masuk di salah satu pelan-pelan. Ada seorang pria. Dia adalah penghujat Islam. Islamofobia betul. Dia masuk ke salah satu channel YouTube yang biasa
debat sama para YouTuber Islam. Lalu dia keluarkan data begini. Dongeng dalam Al-Quran. Awalnya dari mana? Awalnya dari dia bilang bahwa 7 sleeper atau 7 orang yang tertidur dalam gua itu di surat Al-Kahfi sebetulnya adalah contekan Al-Quran mencontek dari cerita dongeng Ya. nama. Jadi jadi dia bilang orang ini masuk ke channel Islam berdebat. Oke, kita masuk ke dalam live kita ya. Kita masuk ke topik. Sebelum kita masuk ke topik, pasti kita mendahulukan firman Tuhan. Ya, Pak King David ya. Yes. Ya. Ngapain kita pusing sama sampah itu? biarin sampah berada di tempatnya. Jangan kita Iya, sampah biar ada di tempat Ya. sampah. Oke. Ya, oke, kita baca di Markus 3 ayat 20, 21, 22, 23 sampai 30. Ya. Ya. Ya, tunggu dulu Pak Lidara sebelum membaca. Iya. Apakah Ibnu Ngalam. videonya Pak Kainam itu mau langsung dibahas atau bagaimana? Ya nanti belakangan, Pak. Karena Diiris pelan-pelan, Pak. Karena begini, Pelan-pelan. dia akan mengatakan asbabun nusul. Dia menuduh Asbab. Pak Lidara tidak paham asbabun nusul. Apakah Pak Kainama di video itu menjelaskan asbabun nusul? enggak. Nggak ada sama sekali. Tukang tipu Ya, gimana? itu yang saya khawatirkan, jangan sampai dia ngomong tidak tahu asbabun nusul. Justru Pak Kainama juga tidak tahu asbabun nusul. Iya, udah Iya. jelas. Dia nggak tahu. Udah jelas dia nggak tahu. Tapi saya juga nggak tahu siapa yang dimaksud, karena yang dimaksud katanya yang memberikan data itu Seven Sleepers itu masuk ke channelnya Muslim yang berdebat. Saya kan nggak pernah Pak masuk. Iya. Ya, kalau saya kan bisa sampaikan masalah asbabun nusul. Saya mau bandingkan penjelasannya dari Pak Kainama. Seandainya dia menjelaskan asbabun nusul. Enggak, dia nggak Saya jelaskan. mendengar dari Oke, Pak Lidara. Kan saya sebenarnya mau masuk juga di sini, tapi kan tidak dikasih link kan. iya mana berani Pak, banci mana berani. Kita juga malam ini membahas dia Pak. Iya. Tapi kalau masalah pengajaran dulu saya istirahat dulu. Iya, oke, istirahat Nanti dulu, nggak apa-apa, sebentar ya. baru saya masuk. Siap. Oke. Nanti sebentar baru saya masuk lagi. Iya, Ya, Pak silakan. Ibnu Ngalam. Ya, saya tunggu. Oke, kita baca dulu dari Markus 3 ayat 20 sampai 30. Ini kan yang paling sering cari remis gitu ya. Yang dikatakan Yesus gila. Yesus tidak waras lagi. Ya, oke. Karena Kita baca. mereka nggak baca. Oke, kita baca ya. Karena ini para keledai kan nggak paham ya, gitu ya. Betul. Oke. Tidak berotak. Kita Kalau berotak ya nggak begitu Pak Lidara. kita buka ya Alkitab kita. Markus 3. Ya, Markus 3 ayat 20 sampai 30. Silakan. Baik, saya akan bacakan Markus 3 ayat 20 sampai 30 dengan konteks Yesus dan Beelzebul 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. 23. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka,
dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan dapat bertahan. 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. 26. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. 30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan. Ya, kuncinya di ayat 30 itu. Ya. Ya. Jadi begini. Konteks ini Yesus sedang mengusir setan. Yes, betul. Di sebuah rumah. Benar sekali. Ketika sedang melakukan itu, datang orang bergerumbul masuk ke dalam rumah itu. Maka rumah itu sempit dan tidak bisa bernapas. Bahkan makan pun tidak bisa. Makan roti, sebenarnya bukan makan. Mau makan roti aja tidak bisa. Tidak bisa bergerak. Ya. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ya. Di sini menceritakan Yesus sedang dikerumuni oleh orang, termasuk ada ahli-ahli Taurat yang hendak menghujat Yesus. Ya. Karena dikatakan di sini sebab kata mereka, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Maksudnya di sini tidak waras lagi. Di situ orang Yesus juga tidak bisa bergerak, seperti orang kehilangan akal. Mau bagaimana lagi? Nggak bisa bergerak sama sekali. Makanya keluarganya ini mengambil dia, memindahkan ke tempatnya. Kita lihat bahasa aslinya. Kita harus lihat bahasa aslinya, gitu ya. Oke. Ini tadi udah ngobrol nih sama Madia kekeran pecah, ya. Saya sudah jelaskan di sini, ya. Kita lihat di sini dalam bahasa aslinya kai aquon santes, hoipar auto excelton kratesai auton elegon garhoti exeste. Nah, exeste ini di dalam KJV disebutkan he is out of his mind. Jadi bukan disebut madman, atau bukan disebut mad, atau bukan disebut crazy, tetapi he is out of his mind. Seseorang ketika panik, ketika di dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan, pasti dia out of his mind atau out of her mind, hilang akal. Hilang akal, bukannya gila, bukannya tidak waras. Kita lihat yang dikatakan existe.
Artinya di sini ya existe atau existemi ya itu to remove from a standing position. Memindahkan dari posisinya semula. Ya. Itu. Ya, di sini nggak ada dikatakan crazy madman atau apa ya yang mengatakan gila. He is out of his mind. He was amazed. They were overcome. To be amazed. We are beside ourselves. Itu artinya memang LAI menerjemahkan dengan kosakata bahasa Indonesia, maksudnya tidak waras lagi, itu kehilangan pikiran jernihnya. Karena apa? Dalam keadaan yang crowded. Nah, di sini soalnya disebutkan juga di dalam bahasa aslinya disebutkan crowded. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini. And having heard of it, those belonging to him went out to seize him. Ya, they were saying for his mouth. Di 20 ayat 20-nya di sini disebutkan a crowd. Crowd ini crowded. Ya. And he comes to a house and comes together again, crowd, so that not are they able them even bread to eat. Ya, jadi di sini mereka datang ke rumah itu, berkumpul semua, berkerumun sehingga menjadi kacau dan membuat tidak dapat bahkan makan roti pun tidak bisa. Kita bisa bayangin sampai sedemikian crowdednya, mau makan roti aja, roti yang digenggam aja sampai nggak bisa. Kita bisa bayangkan bagaimana kerumunan orang. Cobalah kita ada di dalam satu tempat, satu ruangan yang cuma bisa menampung 100 orang, ternyata yang masuk ke situ 300 orang. Napas juga nggak bisa pasti. Ya, napas aja juga susah pasti. Itulah artinya. Jadi keledai-keledai ini mau bikin remis. Mau bikin remis dengan mereka. Gitu. Bahwa Yesus gila katanya. Gitu ya. Bahwa Yesus gila. Padahal di situ jelas dikatakan bahwa itu dalam keadaan yang crowded. Nah, contoh, waktu terjadi konser di Korea kemarin, beberapa waktu lalu, banyak yang mati. Betul nggak, Lemerian? Ya, betul. Ya. Berapa puluh di Taiwan. Di Taiwan. Itu padahal di ruang terbuka, betul nggak? Sekitar 200-an orang. Ya, padahal itu di ruangan terbuka. Iya, betul. Ruang terbuka itu. Ketika saya pernah ngalamin ketika bergerumun di ruangan terbuka saja kita nggak bisa napas. Karena oksigen itu saling berebut. Betul. Makanya di situ orang kehilangan akal. Ya. Karena oksigen yang dihirup sudah tidak bisa masuk lagi ke otak. Itu maksudnya. Maksudnya tidak waras lagi di dalam terjemahan LAI. Itu maksudnya sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Karena apa? Sebagai manusia, kita orang-orang yang Incheon-wan itu yang di Korea itu mereka mati Taiwan. Karena apa? Taiwan. Karena mereka mati karena mereka sudah hilang akal, mereka panik, mereka akhirnya lari ke sana kemari, keinjek-injek, mati. Ya. Gitu.
Itu artinya hilang akal. Coba kalau orang kekurangan oksigen, ya udah kayak orang apa? Megap. Iya, iya kayak orang apa? Udah nggak kacau itu. Ya itu yang dimaksud dalam ayat ini. Cuma kan ya maklum sendiri, maklumlah tahu sendiri kan. Ya kalau para keledai kan mau cari remis. Mau cari remis. Karena kan nabinya kan dikatakan Mesuga. Gitu loh ya. Hamesuga. Gitu ya. Jadi dia mau cari remis. Loh, di Alkitab lu sendiri juga. Yesus dikatakan orang gila. Keluarganya yang bawa lu katanya. Gitu ya. Itu pertama. Kunci pertama. Kedua. Kalau Yesus orang gila. Ya. Bagaimana? Kan tadi dikatakan sudah dibawa sama keluarganya, betul nggak? Artinya mengambil dia sebab kata mereka ya tidak waras lagi. Artinya Yesus sudah tidak ada di situ, betul nggak? Kalau ikutin pola pikir para keledai, ya, bahwa Tuhan Yesus nggak ada di situ. Tapi ayat 23 menunjukkan bahwa Yesus masih ada di situ dan berbicaranya juga masih lempeng. Betul nggak Pak King David? Betul sekali. Ayat 23 baca. Ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka. Karena ahli-ahli Taurat mengatakan ia kerasukan Beelzebul dan penghulu setan. Ia mengusir setan. Yesus jauh lebih jernih. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Dan Yesus masih berbicara terus. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudah tiba kesudahannya. Gitu loh. Jadi Yesus masih bisa memberikan perumpamaan. Bahkan mengecam, menghujat Roh Kudus. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Gitu loh. Ya kan? Betul. Makanya Yesus membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan ahli Taurat itu. Betul sekali. Itu baru benar. Karena dia dikatakan di ayat 22 ia kerasukan Beelzebul. Nah, tapi Yesus membuktikan bahwa tidak seperti itu. Lain dengan yang di sono. Di sono ketika dikatakan Hamesuga, dia nggak membantah, nggak memberikan bukti bahwa dia bukan Hamesuga. Kan itu. Kata-katanya juga Majnun. Majnun apa tuh artinya? Bisa ditafsirin lain. Hah? Majnun nggak bisa ditafsirin lain. Satu. Mesuga, Hamesuga juga sama, tidak bisa. Ditafsirin lain. Tidak bisa ditafsirkan lain. Gitu loh. Karena itu jelas sudah madman. Nah, kalau orang gila dalam bahasa Yunaninya, di bahasa Greeknya kita lihat, ya, artinya apa? Harusnya tidak tertulis seperti tadi, gitu loh ya. Tidak harusnya tidak tertulis XST, ya, tetapi harusnya tertulis begini. Nah, ini kalau benar bahasa Yunani, relo atomo, bahasa Greek, bahasa Yunani. Kita lihat, orang gila atau gila itu apa dalam bahasa Yunaninya? Ini orang gila. Kita ketik ya, gila.
Dalam bahasa Yunaninya apa? Trelos. Apa tadi di dalam, nanti kita lihat lagi ya di teks aslinya, ada nggak kata trelos bahwa orang gila atau orang gila? Trelo atomo, orang gila. Sedangkan di dalam terjemahannya tadi, di dalam bahasa aslinya nggak ada namanya trelo. Ya, jelas ya. Jadi bukan itu ya, itulah. Jadi itulah, ya. Terus, mereka bilang ya bukan gila. Itu maksudnya tidak waras. Tidak waras lagi sama gila kan sama, kan gitu kan? Bener nggak? Betul. Ya, benar. Kita lihat bahasa Yunaninya tidak waras. Apa? Tidak waras. Bahasa Yunaninya parafron. Parafron, tidak waras. Kalau gila tadi elos. Kalau orang gila ya, trelo atomo. Kita lihat Alkitab bahasa aslinya. Apakah ada tulisan-tulisan itu yang artinya itu? Kita lihat. Silakan di screenshot, dilihat. Mungkin saya salah baca, atau saya tidak melihat, atau saya tidak mau membaca. Sorry. Supaya kita memberikan pencerahan dan hidayah kepada keledai-keledai dungu ini, ya, yang mau cari remis. Coba cari, ada nggak kata trelo atomo atau trelo atau tadi tidak waras? Ada nggak di kata-kata ini bahasa aslinya? Hah? Nggak ada. Ada nggak? Ada yang ketemu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahasa aslinya, ini, ya, nggak ada. Trelo atomo atau trelo, gila. Trelo atomo, orang orang gila, ya, itu. Terus tidak waras. Kalau diambil tidak waras, tadi kita sudah lihat. Tidak waras adalah parafron. Ada nggak kata parafron di sini? Ada nggak? Nggak ada parafron. Nggak ada. Kata lainnya juga bukan itu. Iya. Cuma ada dua katanya kok. Iya. Jadi ya itulah keledai dungu. Ya, jadi Alkitab itu luar biasa. Tidak akan bisa mau difitnah, mau dipelintir sana, pelintir sini. Tidak akan bisa. Mau dipelintir sama otak-otak sampah, ya, mau dipelintir sama mereka keledai-keledai dungu, nggak akan bisa. Alkitab itu terjaga, sangat terjaga, ya, sangat terjaga. Tidak akan mungkin ada seorang manusia pun, bahkan malaikat pun tidak akan bisa merubah-rubah Alkitab. Ya, itu benar kan? Oke ya, oke. Jadi itu ya yang saya mau sampaikan. Jadi berhentilah. Para keledai dungu mengatakan
Markus 3 ayat 21, Yesus orang gila. Out of his mind itu hilang kendali atau di luar kendali. Itu out of his mind artinya. Dalam keadaan crowded, dalam keadaan kacau, hilang kendali orang. Betul. Sebagai manusia pasti dia hilang kendali. Tetapi Yesus tetap dia bisa berbicara sampai selesai. Iya, betul. Betul. Ya, oke. Itulah firman Tuhan. Tidak bisa. Yesus satu-satunya Tuhan yang hidup. Memang banyak lucu-lucuan ya. Kalau bicara orang-orang sebelah ya, keledai dungu. Kita lihat. Bohongan dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa kata Injil dalam Quran itu ngambil Evangelion. Tuh, ada orang yang bilang, poin nomor 1. Saya tulis. Poin nomor 1. Apa itu? Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Itu apa? Sekali lagi. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Sekali lagi. Mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa. Tapi kalau dia berani bilang, kata Injil dalam Al-Quran, itu mengambil dari kata Evangelion, dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Sekali lagi. Kalau ada orang, mau Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli. Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dia bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Yuk kita cari yuk. Siapa yang suka ngomong begitu? Bahwa Injil itu asli katanya dari Evangelion. Kita cari ya. Tadi dia bilang kena 4 pasal loh. Kalau ada orang yang mengatakan Injil itu asalnya dari kata Evangelion, bahasa Yunani. Catat ya, tuan-tuan guru pakai mata, pakai otak. Aki-aki wal ukti pakai otak. Kita lihat kata manusia sampah ini yang mengatakan Injil dari asal kata Evangelion, dia sudah kena 4 pasal. Penipuan, pembohongan publik, apalagi tadi 1. Suka-suka dialah. Kita lihat siapa yang mengatakan Injil adalah Evangelion. Itu 4 pasal kena itu orang. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita. Siapa yang ngomong Injil adalah Evangelion? Dia lagi makan kotorannya sudah dibuang ya. Manusia bangke. Bangkai ya. Kita dengar lagi ya. Gitu. Cari aja. Kalau dia bilang kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Itu 4 pasal kena itu orang. Day 2, day 3, day. Lemerian Rockstar, semua yang di live chat cari orang itu. Cari orang itu yang mulutnya sampah. Nyari ya. Mulutnya makan kotorannya sendiri, yang mengatakan Injil aslinya adalah Evangelion. Kita cari orangnya. Yang otaknya sampah. Yang jadi bangkai. Kita cari nih. Kita cari ya.
Kan dia yang suruh Kita cari cari. kan, betul? Ya, Betul nggak? kita cari nih. Ini udah hari keempat, Ya, For a few moments kita cari nih. sesaat kemudian. later. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa bin Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil. Ini keledai satu juga bingung mukanya lihat. Bingung dia. Subhanahu wa taala Lihat kepada aja, dia Isa bin bingung. Maryam. Nah, tuh. Injil. Tuh. Narik napas ya. Kena tipu dia. Aduh, kasihan deh. Kasihan Bodohnya banget. bodohnya kau mau ditipu. Itulah orang bodoh yang mau ditipu. Udah ya, Ibung, ngerti ibung. ya? Injil. Kita dengar. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta, Mm-mm. Injilnya mana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Day 2, day 3, day Ini mulai lagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan 4. sesaat A kemudian. few moments later. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Nah. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, Dari Nah. kata Evangelion. Nah, dia sendiri. Ini orangnya Palidara, tangkap ini. Nah, lu ini orang ini Pak. Ini Berarti tangkap ini manusianya Palidara, ini ya. orangnya ini. Ini berarti Penistaan, keledainya penipuan nih. publik. Ya. Ini penjahatnya nih. Ini penjahatnya Ini. Palidara. Ini penipunya nih. Tukang Ya, tipunya sekali ini lagi dia. ya. Kita dengerin Ulang, lagi ya. Palidara, ulang. Ini Kita tukang ulang tipunya lagi kita deh. tangkap ini Palidara. Kita tangkap ya rame-rame ya. Kalau perlu kita masukin ke itu septic tank ya, air Iya. tinja, biar dia makan semuanya. Day 4. A few Gila moments nih later. manusia. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Ah. Injil, gitu. Ah. Dari kata Evangelion, Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. 1 eternity later. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Akar katanya dari 3 huruf, sajadah. Kita dengerin apa kata dia terakhir aja. Bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Tangkap. Ini gara-gara kain bro, itu ditangkap tangkap Pak, ini. orang nih Pak. Tangkap. Orang bener. Tangkap Iya. itu si hitam. Tangkap. Palidara. Ditangkap gara-gara kain. Penistaan, Tangkap. penipuan publik. Iya. Tangkap si bangkai pemakan Tangkap itu kotorannya bangkai sendiri. itu yang penipu tuh. Bangkai penipu. Mese-mese. Iya. Tangkap bangkai Tangkap itu mese-mese. bangkai penipu yang makan kotorannya sendiri. Kita lihat. Itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Itu 4 pasal kena itu orang. Day 2, day 3, day 4. Itu namanya buang ludah ke atas keciprat muka sendiri. Bangkai. A few moments later. perhatikan baik-baik.
Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Day 2, day 3. Gila mukanya itu, muka setan banget itu. Bangkai. Kalau ya kasihan ya orang gila ini ya. Yang saya herannya justru yang percaya kepada dia ini pasti lebih gila dari dia. Oh iya. Bener nggak? Percaya. Ya. Pasti orang yang percaya semua omongan manusia sampah ini, yang suka makan kotorannya sendiri, pasti lebih gila dan lebih sinting daripada orang ini. Yang percaya kepada dia, apalagi yang sampai bela-belain sampah ini. Wah, ada tuh di LC Palidara. Oh ya, pasti dia lebih gila dan lebih sampah dari orang ini. Kan itu. Kita lihat lagi, kita dengar lagi ya. Day 4, a few moments later. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion. Injil dari kata Evangelion. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion. 2,000 years. Iya, jadi siapa yang maling? Iya, jadi siapa yang suka maling? Dialah. Yang suka maling kata-kata asing itu siapa? Mereka. Mereka sering teriak maling kepada orang Kristen, padahal mereka sendiri maling. Kita buktikan. Kalau Kain sih bukan maling teriak maling, Pak. Maling makan kotoran. Iya, maling ya. Kalau dia memang sampah makan kotoran. Kita lihat asal kata, kita akan buktikan asal kata Injil itu dari mana. Jadi jangan bangga dengan Injil. Kalian justru mencuri kata orang Yunani. Tetapi orang Yunani kalian nistakan. Tetapi kata-katanya kalian ambil. Nabi-nabi aja ditolong dari Yahudi, habis itu dibilang keras. Oke, kita lihat ya. Kurang ajar. Kita lihat. Kita lihat dari mana kata Injil. Ini dari Reddit Cop. Debat Religion. Saya kasih linknya. Supaya keledai-keledai dungu yang gila, pembela bangkai, si pemakan kotorannya sendiri, juga bisa baca. Silakan dibuka sendiri. Tentang kata Injil dari mana. Kan gitu ya. Ya, kita lihat ya. Oke. Masalah dengan konsep Injil dalam Quran. Kata Injil digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada buku yang diberikan kepada Nabi Isa. Kita lihat dari mana kata Injil ini. Ya. Namun kata Injil sebenarnya terjemahan bahasa Arab dari kata Yunani apa? Kata Yunani apa? Injil artinya? Dari kata Yunani apa ini? Lemerian dibaca. Woi, Lemerian. Baca itu. Evangelion. Jadi Injil itu diarabisasi dari kata Yunani Evangelion. Betul kan? Iya. Itu
pertama. Situs pertama. Kita lihat situs kedua. Benar nggak? Kata Injil itu dari kata Evangelion. Kita pakai data. Kita bukan seperti sampah-sampah itu yang nggak pernah pakai data. Hanya congor aja. Congor aja yang dibesarin. Oke? Kita lihat. Ini situs yang kedua. Saya akan kasih linknya. Silakan dibaca sendiri. Ya, supaya bisa baca sendiri. Ini linknya. Baca sendiri tentang Injil dari kata Evangelion. Ya. Kita lihat. Nah, karena bahasa Inggris, kita terjemahkan bahasa Indonesia. Baca lagi Lemerian. Silakan dibacakan. Saya mencari etimologi Injil. Saya tahu bahwa terjemahan populernya adalah Injil atau Evangelion. Tetapi menurut saya itu tidak benar. Apa akar dari Injil? Injil. Nampaknya Engel telah digunakan oleh penutur bahasa Semit sebelum Paulus menciptakan frasa Evangelion. Orang Kristen Nasrani berimigrasi dari Galilea sebelum kontak dengan orang Kristen Paulin. Iya, jadi dari kata Evangelion, ya. Oke. Yang ketiga kita buka. Ya, supaya otak-otaknya bersih dari sampah. Ya. Ini yang ketiga. Oke, kita akan lihat. Yang ketiga. Oke. Kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia supaya orang-orang mengerti maksudnya, artinya apa ya. Oke, dibacakan lagi. Silakan. Ini yang diblok. Ketika agama Kristen menyebar di kalangan orang Arab, istilah Evangelion sudah menjadi salah satu konsep teologis sentral dan tidak diterjemahkan, melainkan diturunkan ke bahasa Arab secara fonetik dan menjadi Injil. Jadi Injil aslinya dari Evangelion. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita lihat. Belum afdol kalau cuma 3 ya. Kan gitu ya. Kalau belum 10 belum afdol. Aduh. Bang nih otak-otak sampah ini susah ya. Pak Darah, tahu baca aja tahu. Kayaknya dia doang yang belum tahu, Pak. Jangan ngomong-ngomong, ntar si Kaing jadi tahu, Pak. Kayaknya dia doang yang belum tahu, Pak. Iya, karena otaknya sampah jadi dia nggak tahu kan. Oke, kita lihat di sini. Ini situs yang keempat ya, kita lihat. Ini situs yang keempat. Silakan dibaca. Dibaca. Yang diblok tuh. Ini nih. Lemerian baca itu. Lemerian. Baca. Sorry masih ke-mute. Waduh, udah saya baca malah ke-mute. Oh,
Yang benar dong. Al-Injil adalah kata Arab berasal dari Evangelion Yunani yang berarti kabar baik. Sumber Sudah. diakses 28 Agustus 2008. Itu yang keempat. 5 aja cukup ya, padahal saya punya 10. 5 aja cukup ya. Banyakan. Nanti keledai-keledai tambah dungu kalau kebanyakan. Yang di live chat keledai-keledai pemuja bangkai itu nanti mereka pada bingung mana ya. Ketuanya selangkangan ya Pak. Ketuanya. Si Kita selangkangan. lihat yang terakhir ya. Kita lihat yang terakhir. Nah ini ya. Ini yang terakhir ya. Kita udah 5 ya. Sudah 5. 5 situs ya. Yang kita buka ya. Kita lihat fakta dan datanya ya. Oke, baca silakan. Kata Injil berasal dari kata Yunani kuno Evangelion yang berarti kabar baik atau kabar gembira. Kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah selain Injil adalah Al-Quran, Zabur, Taurat, dan kitab Ibrahim dan Musa. SAW. Ini kata Islampedia loh. Ini dari situsnya Islam sendiri loh. Masih Ya. diakuin dari Yunani. Aduh. Masih mengakui dari Yunani ya. Itu situsnya, silakan dibuka sendiri. Ya. Situsnya adalah askislampedia.com. Mengakui ya. Cukup. Jadi kita sudah membuktikan bahwa si bangkai selain dia jago menipu, Tuhannya dia tipu, keluarganya dia tipu, dirinya pun dia tipu dengan sekolah S3, S4, S5, S6, S lilin, S doger, S cendol. Dia tipu, semua orang ditipu, sekarang kotorannya pun dia makan. Dia sudah buang di jamban, dia makan lagi kotorannya. Dengan kata Injil dan Evangelion. Silakan yang mau nanggapi, servis otak. Saya dulu Pak, boleh Pak? Oke, silakan. Lemerian Noksari, ya benar, Lemerian, sorry. Silakan. Oke. Jadi gini Pak, saya nanggepinnya untuk yang judul hari ini, saya kasih perumpamaan misalnya gini Pak, kan ada orang mengatakan kalau kita menunjuk ke orang kan 4 jari, menunjuk ke diri sendiri Pak. Nah kalau kayak ini kayak malah sengaja Pak, dia malah menunjuk 4 jarinya ke dirinya sendiri, alias membuat dirinya menjadi bodoh. Ya saya curiga mungkin bisa jadi ini adalah sebuah perjanjian mungkin karena dulu dia pernah dibantu, ini kan dugaan ya Pak. Kejar omset. Jadi dia membodohi diri karena ada perjanjian gitu mungkin, atau kalau tidak kemungkinan kedua mungkin emang dia sakit jiwa Pak. Gitu aja Pak Lidara. Lanjut. Jadi begini, kalau saya sudah baca polanya, memang bangkai ini, si otak sampah ini, kan dia memang nggak punya otak. Ya saya sih nggak marah, nggak apa sama dia, ketawa justru. Karena dia memang tidak punya otak, dipergunakan sebagai pion. Tahu nggak? Paham nggak? Dia iya, ini betul. suruh berkuar setiap hari supaya Dibayar. orang Kristen dibayar, dia dibayar pasti untuk makan. Pasti. Dia berkuar-kuar setiap hari di channel sampahnya untuk memancing supaya orang Kristen panas. Ya. Terus bicara. menjat. Nah, itu tujuannya. Ya, dia dia tenang karena dia sudah dikatakan kamu saya lindungi. Hujat saja. Sama. Hujat Gitu saja juga. sebanyak-banyaknya. Setiap hari kamu buka Alkitab. Pokoknya kamu ngomong semau-maumu, seenakmu. Ya, Mau betul. bodo amat. Betul sekali itu. Kamu saya gaji sekian 1 bulan. Gitu. Jadi Pokoknya kita anak bini tenang.
Iya. Sudah dapat Anak makan. ini dia udah nggak punya anak, anaknya udah mati Oh, udah dua-duanya. mati anaknya dua, udah disiksa Iya. kubur lagi ya. Iya, anaknya lagi disiksa kubur kok. Siksa kubur anak dua. Saya cuma melihat dia seperti itu. Makanya saya tidak pernah tersinggung dia ngomong-ngomong itu, nggak pernah. Ngapain? Biar aja. Dia mau bilang Yesus kawin kek, dia mau bilang Yesus beranak kek, dia mau bilang Yesus punya anak kek, dia mau bilang Yesus mukanya beda-beda kek, Yesus poligami kek, nggak ngaruh sama Nggak saya ada dan umat pengaruh. Kristen. Nggak ada pengaruh. karena tidak punya kebenaran. Yes. Mau dilihat dari sisi mana saja tidak punya kebenaran. Tetapi kalau urusan nabinya, dia mau ngeles bagaimanapun, dia mau jungkir balik, dia ngumpet di lubang semut, Kena libas. fakta dan datanya ada, nggak bisa dihapus. Kena libas. Kita kan hanya membukakan data doang. Betul. Ya, jadi Apalah gini. salahnya kita Libas membuka pakai data. data. Gini Sesuai Pak, fakta. ya gini Pak, saya ambil analogi. Saya nggak suka sama Pak King David, ya, gitu loh. Atau Pak King David tidak suka kepada saya. Tiap hari Pak King David ngomong fitnah saya, menista saya, pokoknya ngomong begini, ngomong begitu. Saya diam. Tapi saya tahu Pak King David justru punya cerita yang ada buktinya. Saya diam karena apa? Karena tidak pernah ada buktinya. Orang yang waras pun tahu. Tidak pernah ada bukti dan data sejarahnya. Nggak ngaruh. Tetapi ketika Pak King David, saya katakan ini fakta dan buktinya. Baca sendiri. Iya. Gitu loh. Betul sekali. Nah, itu pertama. Terus kedua, dia mau hujat bagaimanapun, ya, dia mau hujat bagaimanapun, dia mau nista bagaimanapun Yesus, Alkitab, semuanya tentang kekristenan, nabi dan agamanya tidak otomatis jadi benar. Tidak menjadikan fakta nabinya yang dunia sudah tahu bagaimana kelakuannya tidak akan berubah. Betul kan, Pak King? Betul. Tidak akan berubah. Orang sudah tahu siapa nabinya. Orang sudah tahu bagaimana nabinya, bagaimana hidupnya, bagaimana matinya. Orang sudah tahu karena yang menulis, yang menyampaikan fakta datanya dari mereka sendiri. Tapi kalau Yesus nggak ada faktanya, dari kekristenan sendiri nggak ada, betul nggak? Iya. Dari Alkitab sendiri nggak ada, yang ada data sampah. Tapi kalau mereka mengenai nabinya, mengenai agamanya, ya, mengenai ceritanya, yang katanya singa bersin keluar kucing, yang katanya binatang melata kalajengking burung, itu kan bukunya sendiri yang mengatakan. Apakah dengan begitu Sendal Bilal masuk surga? Iya, apakah dengan begitu jadi benar? Itu berubah? Enggak akan berubah. Gitu, ya. Ada yang tanya, kenapa anaknya Kainama mati? Oke, kita dengarkan. Ya, mungkin dengar aja belum. sendiri. Dengar sendiri. Yang ngomong mulut sampahnya sendiri, bukan saya. Bukan gosip kita. Bukan gosip kita. Kita nggak perlu buka Silakan gosip orang. menyaksikan. Kita lihat sendiri ya. Yang mengatakan dia, bukan kita. Pakai sendiri. Ya, oke, kita lihat ya, kita dengarkan dulu. Karena ada yang bertanya, ya saya menyampaikan daripada nanti saya dibilang bohong kan. Iya. Ya, kan saya dibilang hoax. lagi.
Iya, saya bilang nanti dibilang saya juga sama sampahnya sama dia. Sama, iya. Kan gitu. Kita dengarkan. Nah, siap-siap, Padahal- jangan sampai jantungan loh. Padahal udah hampir setiap saat kita puterin ya. Iya. Belum lihat ya. Oh, mungkin ada yang masih di lantai 7 kali Pak Lidara. Belum balik. Gitu ya. Oke, Sekarang sudah sebentar, balik, sebentar. dia sadar. Ya, sebentar. Saya masih ini ya. Oke. Saya lupa lagi di ini. Oke, ini ya. Kita dengar ya. Yang belum pernah mendengar bahwa anaknya 2 mati langsung. 2 loh, bukan 1. 2 langsung. Ya. Kita dengarkan ya. Wah, berarti laki-laki. Kada we, berarti perempuan. Kalau dia menangis kalau dia baeho, bunuh. Banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak 2 meninggal. Waktu beta pun anak 2 meninggal. Tadi yang bertanya dengar ya. Bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Siksa kubur. Anaknya sedang disiksa kubur saat ini. Karena mereka percaya tentang siksa kubur. Betul. Ya, Ada dalilnya itu. ada dalilnya. Kita dengerin lagi. Yang belum tahu. Dia yang angkat beta pun anak dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Bunuh. Banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak 2 meninggal. Bunuh. Banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Stephen Cina. Tapi Cina ini Stephen yang bukan tolong orang beta Ambon. waktu beta pun anak 2 meninggal. Bunuh. Banci itu. Bunuh. Ya, jadi saya bukan ngomong kosong ya. Benar. Jadi saya bukan ngomong kosongnya yang tadi tanya ya. Ya, bukan kata saya. Betul sekali. Dia sendiri yang ngomong. Wah, luar biasa. Anaknya mati. Stephen yang Cina ini yang tolong beta. Angkat beta pun anak dari rumah sakit. 2 mati. Mati. Bukan pingsan. Bukan setengah mati. Bukan setengah mati. Bukan setengah mati Pak Lidara. Mati. Ya, itu ya. Oke. Servis otak silakan. Wow. Ada John Nathanael juga. Pak Servis otak. Waduh, servis Jangan-jangan dia otak. lagi servis ke tempat lain lagi. Jangan-jangan dia lagi melarikan diri ke tempat lain. Ya. Oke, ya. Apa? Halo. Ya, salam Pak John. Servis Salam. otak. Servis. Oh, Silakan. belum. Yang nongol Pak John. Oke, lanjut, silakan Pak John. Cuma shalom doang. Ya, shalom. Ya. Ini servis otak nggak ada, silakan Pak Jonathan Nail. Kalau nggak kita lihat videonya ya. Silakan Kita lihat. Pak John Nathanael Ya. tanggapannya. Kita, Pak John silakan. Nonton dulu aja, nggak apa, nonton dulu aja. Oke, nonton dulu aja ya. Oke, kita lihat bagaimana bukan hanya di Indonesia. Kita perhatikan mereka di seluruh dunia sama, tidak ada bedanya. Kita lihat ya. Ya, kita lihat yang luar negeri. Haji, mantan haji bertanya kepada haji. Hello. Hi. How are you? Good. You have a question? I'm just interested who wrote the Quran? Yes. We don't know. You know anything? Absolutely, yes. Are you Muslim? Yes. Beautiful. Okay, tell me please who wrote the Quran. Absolutely. The Quran especially is very unique book, the Okay. holy book. It comes directly from
inspiration we called al-wahi, which is Gabriel or Jabrail, from God directly to a prophet God Muhammad. Oh, okay, that's good. Jadi si Haji ini dengan bangganya bahwa Al-Qur'annya ini dari Tuhan melalui Jibril kepada Muhammad. Oke, ini yang baju putih ini mantan haji yang sudah murtad. Dan dia sedang di speak corner ya. Nah ini Muslim satu haji. Dia berdiskusi berdua. Katanya mantan haji, oke bagus, langsung luar biasa katanya. Kita diskusi. Directly. Beautiful. And he challenged all the people in that time, till this time. Dia dengan bangganya bahwa Muhammad menantang semua orang pada waktu itu. Sampai saat ini, abad ke-14. Untuk, kalau nggak percaya, untuk menulis Quran. Bikin saja 10 kata yang bisa menyaingi Quran katanya. Itu kan biasa ya, kamu apa andalan mereka, mereka kalau dituduh bahwa Qurannya itu bukan dari Tuhan, coba aja bikin semisal Quran. Boleh dibantu jin, boleh dibantu manusia. Itu andalannya, kita dengerin. Akhirnya dia mati kutu sendiri. 14 centuries, who brought the verse? I challenged him. Even the jinn, you know the jinn? Even the human. He brought the verses, whatever. Bring me 10, even 10 words. Because the grammar is very, very, very suitable words. Like if you switched between, or you erased one word, doesn't make sense. Or you add, doesn't make sense. Or you put, add or remove or switched, doesn't make sense. Beautiful. Those people who came down the Quran, and that people, they are very educated people, and they are aware exactly what's this Quran, because they are very cultured and very educated people and poet people from the poem. So they know exactly this is not from the normal people. This came from God. Oh, beautiful. But brother, where is mentioned whatever you're saying that? Where is mentioned? Where you got this good story? Where did you find it? Yeah, where's the story? You said that. Where's you gonna find this story? There was Jibril was talking to Muhammad. Who told he was talking to? There's many. Saya juga belajar dari mantan haji ini loh, diskusinya. Saya ambil caranya dia. Bener Pak King, ambil caranya dia. Ini orang sampai akhir lihat dia hancur-hancuran. Cuma satu aja pertanyaan. Tunjukkan di dalam Quranmu di mana Muhammad bertemu Jibril dan berbicara dengan Jibril dan dia tahu bahwa itu Jibril. Ini haji ini yang baju kotak-kotak akhirnya ngamuk. Dengerin. Many different books except the Quran, which is the scientists, the Islamic scientists, they explain exactly what's the meaning of this verse and who God mean exactly for those people for this verse exactly. And you can Google it also. There is a Quran in Arabic. Yeah. You speak Arabic? Yeah, I do. Okay, but question is that how are we going to find out Muhammad was talking to Jibril? Where? By the history books. Which history book? Could you tell me one book? One book? Yeah. Oh, yeah, absolutely. Many books. Like example, the history of Al-Mas'udi. Okay, what is that? He's a very big scientist. Okay. He wrote down, and he explained the Quran. No, he's scientist when he did that. When? Yeah. Okay. So, like the first century of Muhammad, and the second century, and the third century, many people. The first century, like a dozen scientists they wrote. But brother, my question is that how Muhammad knows he was talking to Jibril? I mean, scientists, I understand. Okay. They probably wrote down later on, but how Muhammad? Because he already told his like a friends
Sahaba, you mean? Sahaba. Okay. Exactly. So Sahaba, they aware exactly what's going on because they have a writers, very special writers, and there is a building specific to goes to the world and messages. So the Sahaba, they write down everything, and hey, when it comes, I've got inspired from Gabriel, Al-Wahi. But who's saying that? Muhammad saying Muhammad, that? yeah, directly. But that's when I say how Muhammad knows he was talking to Jibreel. I can say I'm talking to God. A lot of crazy people, they talk, I'm talking to God. Yeah. A lot of people, they are saying, crazy people, I was, in the heaven, I was there. A lot of crazy people, they talk. When we see here, a lot of people, they talk. So, but how he knows out he was talking to Jibreel? Who told him he's talking to Jibreel? Everybody believes this. No, I believe that the crazy guy is gonna say that. I'm not gonna believe he's saying that. Okay, but how are we gonna make sure that he was talking to Jibreel? Because we already believers. No, brother. Okay. Believing is How not. did he know? Yes, Muhammad, how did he know? Yeah. How Muhammad knows he was talking to Jibreel or angel? Okay, when he was as a speech, like a preach people in Al-Jum'ah prayer, Al-Jum'ah, which is Friday prayer, and suddenly comes Jibreel, and he was a sweat and some shaking, something like this. So all the Sahaba knows exactly. He interrupted by Jibreel, and he said, "Okay, write down. I've got a message from God again. I've got Quran from God again." But you know my question, brother. How Muhammad knows he's talking to Jibreel or angel? How he knows? How we find out? Kita bisa lihat ya, satu pertanyaannya. Bahwa tunjukkan bukti Muhammad tahu bahwa itu Jibril dan dia berbicara dengan Jibril. Ini orang dia muter kemana-mana. Lihat aja, dia muter, dia cerita yang nggak karuan. Sama kayak orang sini. Padahal ini orang yang mantan haji cuma tanya, dia bolak-balik dia tanya, saya nggak perlu yang lain. Saya tanya di mana Muhammad tahu bahwa itu Jibril dan dia berbicara dengan Jibril. Sampai selesai, lihat dia muter aja, nggak ada jelas, nggak ada penjelasannya. Akhirnya sampai disuruh baca Quran, dikasih Quran, dia buka bolak-balik, dia bingung sendiri, lihat aja. Yeah, I'm not proof, but there's a book should be Quran or Hadith, somewhere written that he was talking to Muhammad, or Muhammad talking to Jibreel. Anything mentioned in the Quran? Yes. Okay, that's what I want to know, please, because if you tell me that if it says something in the Quran, I will remove that because I know that there is nothing written in the Quran. Okay, your question is very, very confused because you didn't take a look for the Quran. If you take a look by translated Quran in Arabic, English Arabic. But you read the Quran? Huh? Did you read the Quran? Yes. Okay, so you should know that you're Muslim. So I'm very happy you know Arabic and you're Muslim. So that's very nice to tell me that where it said that Muhammad said that I was talking to, who told Muhammad he was talking to You Jibreel? can find it by Quran itself. Can I give you the Quran? Yes. Okay, please. Thank you. I appreciate that being nice. Okay. Dia bilang di Quran banyak. Oke, kamu bisa tunjukin di dalam Quran. Oke, iya, dikasih Quran nih. Dikasih Quran nih Pak King. Dia pusing sendiri, lihatin aja. A lot of people, the guy just spit on me. I said, no, the earlier guy who spitted on me. That's why I say that Muhammad teach you that to do that. Okay, so which Quran you want to pick first? Because there's two different Quran. So Okay. So you pick which so Quran this is in Arabic? Yeah, they're all Arabic, yeah. Okay, so how can I explain? Yeah, that's why I said this you want is... you to translate it? No, which Quran first you want to go for? Okay. There's so two Quran. This is Dar Marifa. Okay. Okay, I have no problem with this. Okay. Quran. I can pick this. Sure, go ahead, pick that one. Okay. All right. Do you want it to translate to you? Yeah, find me where it said that Muhammad was talking to Jibreel. Muhammad, who told Muhammad was talking to Jibreel? Okay. Sampai bunyi jangkrik. Sampai jangkriknya mati, belum ketemu. Bunyi jangkriknya Pak King. Kita dengar ini. Yang satu bilang, wah, gak ketemu buat abok. We've got many scientists
Dia cari nggak ketemu, sekarang dia ngoceh lagi. Kami punya banyak sekali ayat ilmuwan yang artinya saat itu disetujui. Jadi dia muter-muter. Si bapak ini cuman bilang tunjukin di mana ayatnya Muhammad berbicara dengan Jibril dan dia tahu itu Jibril. Itu aja, nggak ketemu. Verse, which is right now the scientists approved. Yeah, we'll talk about the scientist once. Yeah, we're not. So are you scientist? No, So I'm that just, are not going to be here. So, yeah, just show me that words Muhammad say. Somebody told him he was talking to Jibreel. That's good. You know the Quran. That's very good. Yeah. So. Do you want to prove that Muhammad is talking with Jibreel? Yeah, who told Muhammad he was talking? Dia nanya lagi, dia nanya balik ya. Jibreel. How he knows that he was talking to Jibreel? Just one Sure. second. Take your time. Take your Oh, time. sekarang dia pakai HP. What's your name, brother? dikasih Qurannya yang bener, dia nggak ketemu. Sekarang dia pakai HP. My name is Tony, boss. Hi, Tony. Yeah, Nice to meet you. Same Tony. here. Again, your question? Question: how Muhammad knows he was talking to Jibreel? Who told him he was talking to Jibreel? Do you know Hadith, Sahih Bukhari? Yes. Okay. Sampai nanti temennya datang satu, sama juga dua-duanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lihat aja ketawa. Jangan-jangan dia minta telepon, pinjam buat telepon temannya. Itu kebanyakan dulu muter-muter dia. Kebanyakan takia, Pak John. Iya betul. Kedengaran bagus nggak Pak King? Bagus Pak John. Halo, Habib. Ini udah pakai yang itu ya, handphone itu ya. Iya. Mantap. Puji Tuhan. Cuman panas dia nih. Hah? Panas dia. Kok panas ya? Iya. Aduh, berarti mesti ganti baterai kali ya. Dari apa? يحكي يا جبرائيل. Panas. Oh, ini perdebatan malam kudus ini. Perdebatan malam kudus. Aduh. Mampus dia, mampus. Perdebatannya di sawah, bunyi jangkrik. Jangkrik yang kasih jawaban bodoh lu, bodoh lu. Iya, bodoh lu, Are bodoh you lu. watching video for somebody? Yeah, this is for Sheikh, like the big scientist. I know. sampai kodok tumbuh gigi juga nggak ada. Exactly. What is your question? Do you know a proof that Muhammad, he has a proof? We have only this proof, and we challenge all the people, all the nations, to bring such like this book, because this it's complete for Jesus Christ and Moses. It's complete. Yeah, but for the, Lihat ya, dia lari ke Yesus sama Musa. Larinya Dia kemana-mana. lari ke Alkitab. Iya. Saksikan ya, dia lari ke Alkitab. Dia nggak bisa ketemu, dia lari ke Alkitab. Ya, sama persis. Padahal dia cuma tanya, pertanyaan saya adalah tunjukkan Muhammad berbicara dengan Jibril dan dia tahu bahwa yang membawa wahyu itu adalah Jibril. Nah,
Mana ayat? My question is that I believe he wasn't talking to Muhammad, wasn't talking to Jabril, so I just need to get a proof. So show me that somewhere Muhammad was talking to Jabril. I mean, a lot of people they say that, but I need something proof from Quran. Because he's only the evidence that we have in our hand. This is not a good evidence because see what happened? Yeah. Nobody knows who wrote down the Quran. So why specifically Jabril? Yeah, that's why, because you say that coming to revelation from Jabril. Yeah, but Jabril, he just like a big angel. Yeah, I know big angel. But the question is that how are you going to prove that it's Muhammad was talking to Jabril? How are you going to prove that that's what I'm Moses saying. is talking with God directly? No, because see, that wasn't written in the Bible. He was talking to, but that's in what the Bible. Yeah. But show in me. The Quran as yeah, well. show me. That's what I'm saying. Where it say that he was talking to Jabril? That's what my concern is that. That's your concern. Yeah. This is my proof. Yeah. But the Quran, brother, doesn't know. Okay, see, there's a Surah Muhammad. You know that, okay? Surah Muhammad. Yeah. Okay. Who wrote down the Surah Muhammad? Nobody knows the name. Because this comes directly from God to Jabril to Muhammad. Yeah, but that was not supposed to be. We believe that. No, brother, believing is that's okay, but that you should know the research. That my question is that how are we going to find out Jabril was he was talking to Muhammad? I understood. Because Muhammad is from the Arabia island. Mm-hmm. Okay, desert. Desert. Yeah, desert. Yeah. Okay, Arabian desert. Yeah. Okay, how did you know? Don't tell me that from the other Bibles, from the Jews or from the Christianity. Mm-hmm. I know there is a difference people in that time, but he knows about there is a fire inside down the seas. Who knows it? Muhammad. Where How is did it? he know that? Show me in the Quran. Here, many. Yeah, many, show me that. Show me that. Al-Bahr al-Masjur. Yeah, why not? But you're not able to answer me question. So how Muhammad All knows? the galaxies. He explained everything for the No, galaxies. that's not true, but that's okay. But we're gonna stay with one question first. Is there any prophet he explained everything about the That's what I'm galaxies? saying. It doesn't explain anything in the Quran. But the question is Okay. that how are you You going to wanna prove? this, the How are you going to fires prove inside that the Isa was talking to angel? There is no proof He's in the from Quran. the Arabian desert. What? Muhammad. Right? That's not even sure. Show me that in the Quran it say from Arabian to the. He doesn't know his name even. Muhammad father name nobody knows it. Nobody knows about in the Quran. It's I nothing. can't argue it with me because you don't believe in this. No, brother, I want to believe it. Okay, you're just saying that. I have a question first. Tell me show me in the Quran, Muhammad said that I was talking to Jabril or somebody said that. Just talking with the Jibril, that's not your concern. Only It's that's not just one because question. you said that Quran came There's because a of that. billion questions. So you just catch. How did he? Because see, that's very important. Because the revelation you say coming from that's a very, very, very first point. And if you doesn't know the truth about the first point, how are you gonna? If we don't have a good base on the. Do you know David? Yeah, I know. He has a book, holy book. He lives. Lari ke Daud. Larinya kemana-mana. Lari kemana-mana. Gila, ya. Dia nggak bisa jelasin. Dia muter ke sana kemari. Dia bilang ada banyak. Diminta tunjukin satu aja dia nggak bisa. Kenapa kamu cuma nanyanya? Marah dia. Kenapa kamu cuma nanyanya tentang Jibril doang? Padahal ada miliaran pertanyaan katanya. Ada miliaran erosi dia. Mulai ngamuk. Inilah. Kekerannya kurang tajam payudara Ya, inilah tabiat mereka. Sama ya? Iya, Sama. betul. Nggak di mana-mana. My neighbor, he's my friend, David. No. I'm talking the prophet God, David. Yeah. Okay, questions. Ini orang ditanyain, kamu tahu David? Kamu tahu Daud? Ya Daud tetangga saya, dia bilang. That's very important because the revelation you say coming from that's a very, very, very first point. And if you doesn't know the truth about the first point, how are you gonna? If we don't have a good base on the. Do you know David? Yeah, I know. David, he has a book, holy book. He lives my neighbor. He's my friend, David. No. Daud tetangga saya, teman saya. Iya dia bilang. No. I'm talking the prophet God, David. Okay, what? David and Solomon. Yeah. So David he has a Zabur. Okay, holy book. Do you know about that? Yeah, I know, but you know? Yes. How did he brought this? Yeah, brother. David? If I tell it's you from the Bible, David. Yeah, but if I Bring tell me you the Zabur. How did he get this no, Zabur? but what I'm saying, if I tell you that, you're not going to believe it. But my question is that
Because the David was talking to God, or Israel was. Okay, so Jesus Christ, he have got four books, right? John, Marcus, 14 centuries. Dengerin, lari sampai ke Matius, Markus, Yesus semua. Ya, larinya kemana-mana ya. Hah? Iya. Kita dengerin ya. Iya, nggak orang ngidul ini paling darah. Larinya kemana-mana. Ya. John, Marcus, and Matthew. No, Jesus didn't and got any the book. other. There is 4 Bibles in the No, Christianity. there's not the 4 Bibles. You're talking about Torah, Zabur, and Injil. That's what you're talking about? Yeah, exactly. Yeah, but you're talking about there's not a 4 books. No, That's I mean the Christianity right now. There is a 4 books. John, No, Matthew. those are that's not. This is my something God. different. Okay, Okay. You're not talking Where about the did 4. they come? These 4 books. Where? There was a Bible written by about 40 different authors by the Holy Spirit. That's a different story. Exactly. Can you show me the Holy Spirit? Yeah, that's why the Bibles came from there. That's why we're saying that. So the same things. No, but see, those are in the Bible. You They were don't answer talking. me about the Zabur and for David. How did he get there? Yeah, that's I told you that written by the 40 they have a Abraham, name. yeah. Their Abraham. name. But you know, Quran does not. They have 114 surah, but there's no name. Who wrote down? Who wrote down? Yeah. A Sahaba. Which Sahaba? Sahabat Muhammad. Muhammad Sahaba, friends. Do you have, no, I can say that somebody wrote, but there's a name, any name in there? Oh, so this is like suspicious. I can't discuss these things with you. Because you don't have an Because answer, brother. No. I just told you there's a billion No, questions. you're saying that billion, but you're not proving me anything. wanna show you- This is you believe in Quran. No. You just like to. Hey, I told you my Sure. name. Can you show me the spirit? I can show you the spirit. No, I did not say the spirit. Okay, I'm not asking It's the for this. same question. My question is, you saying that Jibreel was talking to Muhammad? That's exactly you say Yeah, that. yeah. But I told you that that's a crazy guys walk from here. They always say, "Oh, I'm talking to God. I'm talking to God. I'm talking to," you know. Yeah. But I'm not going to believe that. Yeah. Okay, they have to have some proof. Hey. So my question is that this is your book come from God. Yes. The God should say that here he was talking to Jibreel or angel. But Yeah. tell me from here. Yeah, there is You said that earlier. You're going to pull me out. There is a dozen verses. Where is here a dozen? You're not even proving said, one. Hey, we are. God, when He said directly to Muhammad, we are for the exaggeration. We are inspiring to you about the old nations, blah 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 blah, like Lut or like Abraham. We inspire you directly, Muhammad. Hey, listen, Muhammad, listen. Those people, blah 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 blah. Brother These Abbas, events happen. I know you. I What can you're show saying, you this the is spirit this of is God. come from the Bible. What you story, the Lut and all that, their story from the Bible. This is We're not my- talking about the Bible this is right my now. the same question to you. Show me the angels who wrote the Bible. But I told you 40 different The authors. Zabur. There's the Zabur come to. You just The earlier said the that Torah. David. Okay, you just earlier you said Zabur Yeah, come to that. show me. But Show me the that's why spirit. that's why the Bible says that. My question is, look, we have the name, okay, but you give me any name here who wrote down the Quran. Give me one name. I just told you the Sahaba. That's not the name. Sahaba is a title. Do you know the name of the Sahaba? Yeah, that's exactly what I'm saying. Okay, so we've got Abu Ayyub al-Ansari. We've got Muawiyah bin Abi Show Sufyan. me, show me here, brother. No, show no, me no, here. no, no, no. Doesn't allow. This is coming from God. There is How can there is God no, come there is from no God? name for Sahaba. This is a big history. This is a big holy book. We can't. You saying that I holy just book told is you, not? we can't it's not- add anything. We can remove anything. We can switch. We cannot switch. You know anything. that. You know that. We are asking for original Quran for $5,000. If you bring that original Quran, you guys don't even have That's original Quran. adapt. That's suspicious here. What's that? People they ask me what is the original Quran. Yeah. We have only one book. No. And all over the world. Yeah, that's what the Saudi Arabia did. That he played the game in 1986. So that's why he did to supply to the whole world. And whenever we're going to Hajj, they're giving free Quran. That's why they did. That's a good. They spend money and that's why they did. But question is, my question that who wrote down the Quran? This Quran, what you're reading is that's a Hafs recitation. The same Bibles, the same Torah, No, the no. same Zabur. See, Who wrote this? That's Who what wrote? earlier I told you. The 40 different authors wrote down. You're not understanding. You're not paying that. We have the writer's name, but which one? You tell me which one. Even one Muhammad Surah Muhammad. Okay, who wrote down Muhammad Surah Muhammad? My friend. Yeah. I just told you. I The know. You told me. Sahaba. Brother, I The thought that- Sahaba.
The Sahaba, Brother Abbas, we don't look, allow Muhammad. He doesn't allow to put the names of the Sahaba inside why the not? book. The Quran came after No, Muhammad died. because it's from, Brother, Quran came I after Muhammad. Muhammad, Yeah. Quran came Muhammad after 200 years. Okay, that came. Quran came 100, 200 years about that. This is a 1964. That's a 1924 printout. You're reading it. This is the 1924. You want the original Quran? Copy, yes. That's what. Copy? Yeah. You can find it in the Turkey. No, they don't. The Museum of Turkey, the original. Those were a different recitation. Those was a different recitation. That's not the original Quran, and that's not a complete even, brother. And there We is a studied. part of it in Saudi Arabia, and there is Yeah, some, but that's some that's Arabian, different dialogue. That's a there different. is a legacy. You Yeah. can find. Ya, itu ya. Contohnya ya, sama ya, nggak beda jauh ya, sama di Sama. sini ya. 1000% sama benar. Ditanya satu pertanyaan, lari kemana-mana, Iya. sampai ke Turki, sampai ke nunjukin buktinya nggak ada. Jadi Ngocehnya doang. untuk ngeles dia puter kemana-mana. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.